Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita menyembah Tuhan Allah yang Maha Kudus. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya. Marilah kita memuji Dia, Sang Pemberi kehidupan. Kami bersyukur atas kuasa-Nya yang senantiasa membaharui kehidupan kami. Sambutlah Dia yang memanggil, menguatkan, memimpin, dan mengutus kita. Haleluya, terpujilah Allah yang setia menuntun kami. Setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, setiamu Tuhan, ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita mengawali ibadah ini dengan bersama mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui Kristus kita telah ditebus dan dikuduskan. Sebagaimana firman-Nya di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30b menyatakan, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya saudara, Kristus menebus dan menguduskan kita, supaya kita pun juga dapat melaksanakan tugas perutusan untuk mewartakan karya kasih-Nya. Tapi sudahkah kita menyadari akan panggilan kita sebagai para utusan Tuhan yang mewartakan kasih-Nya? Saudara, pada saat ini marilah kita melihat ke dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak perilaku, tutur kata, dan sikap yang seringkali mencemari gambar Allah di dalam diri kita. Kehidupan yang penuh dengan kecemaran, kemunafikan, keangkuhan, ketidaksabaran, pada akhirnya telah merusak persekutuan kita dengan sesama, terlebih juga dengan Tuhan. Namun Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Ia mau mendengar, Ia mau menerima setiap penyesalan kita. Karena itu marilah bersama kita mengakui kerapuhan serta kesalahan kita di hadapan-Nya. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memampukan kita untuk berbalik dari segala dosa kita. Saudara, mari bersama kita berdoa. Ya Allah, kami datang mengakui keterbatasan kami di dalam memahami dan melakukan kehendak-Mu.
Bahkan kadang kami bertikai dan menganggap bahwa pemahaman kamilah yang benar. Tuhan, ampunilah kami akan kesombongan diri ini. Berilah kami hikmat untuk dapat mendengar suara-Mu, memahami, dan menjadikannya sebagai pandu dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat senantiasa menjadi pewarta kasih-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Amin. Suara-Mu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudara, mari bersama kita memohon bimbingan dan pertolongan Tuhan agar kita dapat memahami dan menjadi pelaku firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah memanggil setiap kami untuk berjumpa dengan-Mu di dalam ibadah pada hari ini. Dan biarlah kami menyambut panggilan-Mu itu dengan membuka diri kami seutuhnya, menyiapkan hati dan pikiran kami untuk sekali lagi dibarui oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk memahami, merefleksikan, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Berkatilah juga hamba-Mu ini. Bimbinglah ia di dalam segala keterbatasannya, agar setiap kata dan kalimat yang keluar dari bibirnya semuanya berasal dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 9 ayat 35 hingga pasal 10 ayatnya yang ke-8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu."
Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, tentu kita sama-sama setuju bahwa pada saat ini kita memiliki banyak sekali keunggulan di dalam hal teknologi informasi dan komunikasi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa dengan mudah menerima berbagai macam informasi melalui media. Kita juga bisa berkomunikasi meskipun tidak bisa berjumpa secara fisik. Lalu juga melalui teknologi informasi dan komunikasi terbuka juga kesempatan bagi kita untuk mengeluarkan pendapat, berbagi informasi, pengetahuan, sharing kehidupan, dan hal-hal yang lainnya. Nah, tentu selama di rumah ini ya, bekerja dari rumah, belajar dari rumah begitu ya, Bapak Ibu pasti sudah mengikuti sekian puluh webinar begitu ya, atau mungkin mendengarkan podcast, live Instagram, dan juga hal-hal lain sebagainya untuk mengisi waktu luang kita di rumah. Supaya nggak bengong-bengong aja gitu ya, tapi kita bisa mengisi waktu luang dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah, tetapi hal yang disayangkan adalah begini Bapak Ibu. Kalau sekarang kita lihat komentar-komentar yang ada di berita-berita yang muncul di berbagai media, kadang juga komentar-komentar di foto-foto para public figure ya, atau para artis begitu. Di sana kita tidak hanya akan menemukan komentar yang positif, komentar yang apresiatif, tapi justru yang disayangkan adalah lebih banyak komentar yang diberikan dengan nuansa ujaran-ujaran kebencian, atau bahasa kerennya itu hate speech gitu ya. Nah, pertanyaannya, kenapa saudara hal ini bisa terjadi? Kenapa orang bisa dengan begitu mudahnya menyebarkan ujaran-ujaran kebencian di media sosial? Nah, saya pernah membaca satu artikel yang membahas kenapa sih ya ada begitu banyak komentar yang bernada perundungan atau bullying di media sosial. Dan artikel tersebut menuliskan seperti ini: tidak adanya keterikatan personal antara si pembuat komentar dengan seseorang atau sesuatu yang dikomentarinya akan membuat seseorang bisa cenderung mengeluarkan komentar sesuka hatinya. Ya, jadi karena tidak ada relasi personal, makanya orang bisa bebas berkomentar apapun. Nah, lalu ditambah juga ada kebutuhan untuk diterima, diakui, dihargai, dikenal, yang seringkali mendorong orang untuk eksis di dalam menggunakan media sosial. Ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu,
Karena tidak ada relasi personal, tidak ada perjumpaan yang real dengan seseorang atau sesuatu yang dikomentari, pada akhirnya cenderung membuat kita tidak mampu untuk menempatkan diri kita untuk setidaknya merasakan apa yang sesungguhnya sedang dialami oleh si orang yang sedang kita komentari itu, ya. Kita merasa ada jarak aman, ya, antara kita dengan seseorang yang kita komentari, sehingga kita merasa tidak perlu bertanggung jawab atas komentar-komentar yang kita berikan. Toh juga gak kenal siapa dia juga gak kenal siapa kita, dan itulah yang sering membuat orang lost control di dalam berpendapat. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu Saudara pada saat ini muncul satu peribahasa baru yang agaknya kontekstual dengan masa kini. Apa itu? Kalau dulu, ya, zaman saya kecil setidaknya, ya, mungkin juga zaman Bapak Ibu kecil begitu, ya, peribahasa yang terkenal itu adalah lempar batu, sembunyi tangan, gitu ya. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan masa kini di era teknologi ini, peribahasa ini sedikit berubah Bapak Ibu. Kalau dulu lempar batu sembunyi tangan, sekarang lempar komentar, lempar ujaran, sembunyikan gadget kita masing-masing. Intinya sekali lagi, yang penting eksis berkomentar biar bisa dikenal orang, biar bisa diketahui orang banyak. Nggak peduli bahwa apakah komentar itu membangun atau menjatuhkan, yang penting saya dikenal. Nah, ini fenomena yang sekarang terjadi Bapak Ibu Saudara. Ketika popularitas, ketika eksistensi jauh lebih penting daripada belas kasih. Dan bukankah Bapak Ibu Saudara fenomena yang terjadi pada saat ini sangat berbeda sekali dengan bacaan Injil kita pada pagi hari ini. Saudara, mari kita bersama melihat bacaan Injil kita akan kembali belajar dari sosok Yesus Sang Guru Agung, di mana Yesus senantiasa menyatakan kasih, pengharapan, dan juga pemulihan buat setiap orang yang dia jumpai. Nah, kita lihat bersama-sama Saudara. Saudara, bacaan kita diawali dengan ayat 35 yang menceritakan bahwa Yesus itu kalau bahasa sekarang itu lagi melakukan belusuan, gitu ya. Dia berkeliling dari satu kota ke satu kota lainnya, dari satu desa ke desa yang lainnya. Untuk apa? Bukan untuk mencari dukungan, bukan supaya dirinya semakin dikenal oleh orang banyak, tetapi karena Yesus ingin melihat sendiri situasi yang terjadi pada saat itu, supaya dia memahami sebetulnya apa sih yang sedang terjadi di sekitarku pada saat itu. Dan dari pengamatan dan perjumpaan Yesus secara langsung dengan orang banyak, Yesus menyadari bahwa ternyata ada banyak orang yang hidup seperti domba yang tidak bergembala. Itu kan tadi bahasa yang kita lihat, istilah yang dipakai di dalam bacaan Injil kita tadi. Ada banyak orang yang hidup di dalam ketertindasan. Ada banyak orang yang mencoba untuk mencari pegangan di dalam kehidupan mereka. Ada banyak orang yang berjuang sendiri di dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup mereka. Dan mereka tidak tahu harus berjuang bersama dengan siapa, harus minta tolong kepada siapa. Karena para gembala yang ada pada masa itu, para pemimpin dan pemuka agama, merekalah yang justru sering kali menindas mereka. Dan itulah kenapa dikatakan mereka seperti domba yang tidak bergembala. Nah, situasi inilah Bapak Ibu Saudara yang sangat memprihatinkan, sehingga di ayat 36 dikatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara untuk kita memperhatikan makna kata belas kasih. Belas kasih atau compassion, ya, bahasa Inggrisnya, itu artinya kita mau menanggung sesuatu bersama orang lain,
kita bersedia menempatkan diri kita di dalam posisi orang lain supaya kita memahami sudut pandangnya dan juga dapat merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Nah, perhatikan saudara, bahwa polanya seperti ini. Apa yang membuat belas kasih Yesus itu muncul? Karena Yesus punya pengalaman perjumpaan secara real dengan orang banyak. Yesus tidak membuat dalam tanda kutip jarak aman dengan hanya sekedar mengamati dari jauh saja, tapi justru Yesus mau berjumpa secara langsung, dan dari perjumpaan itulah terbentuk relasi secara personal yang bisa membuat Yesus berempati. Jadi belas kasih tidak mungkin muncul kalau tidak ada perjumpaan. Kalau tidak terbentuk relasi secara personal. Dan hal lain Bapak Ibu Saudara yang perlu kita perhatikan adalah pada saat itu Yesus juga menghadirkan dirinya secara utuh. Yesus secara total mencurahkan perhatiannya pada situasi di sekitarnya, pada orang-orang yang dia jumpai, sehingga Yesus mampu mendengar, Yesus bisa menangkap suara-suara lirih dari mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus ini Bapak Ibu Saudara merupakan satu praktik spiritual yang bernama mindfulness, ya. Nah, apa itu mindfulness? Ya, mindfulness Bapak Ibu adalah kesadaran yang muncul lewat perhatian yang diberikan secara sengaja, perhatian yang diberikan tanpa penghakiman akan satu peristiwa dan pengalaman yang terjadi. Atau sederhananya begini Bapak Ibu, orang yang mindful, dia akan selalu berusaha untuk memberikan perhatian pada situasi di sekitarnya. Dia akan memberikan perhatian pada apa sih yang sebetulnya Allah tengah singkapkan kepada saya, atau apa yang sebetulnya Allah ingin untuk saya lakukan pada setiap momen yang saya alami dan pada setiap orang yang saya jumpai. Itulah mindfulness. Kesadaran dalam diri ketika kita mampu untuk memberikan perhatian secara utuh pada peristiwa yang terjadi di sekeliling kita, pada setiap orang yang kita jumpai juga. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang perjumpaan, maka bukankah perjumpaan itu adalah satu hal yang tidak terelakkan di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, di dalam hidup ini kita kan selalu berjumpa dengan berbagai macam orang. Kita juga selalu berjumpa dengan berbagai macam peristiwa. Nah, tetapi berbeda dengan Yesus. Kalau kita mau refleksikan begitu ya Bapak Ibu, bukankah kita seringkali melewati begitu saja peristiwa-peristiwa yang terjadi, atau kita cuek kepada orang-orang di sekeliling kita karena apa? Karena kita tidak hadir sepenuhnya pada momen itu. Kita tidak live the moment. Kita tidak sepenuhnya menghadirkan diri karena mungkin otak kita sedang memikirkan hal yang lain, ya. Kita kan tentu sering mendengarkan istilah, kamu boleh secara fisik ada di tempat ini, tapi pikiranmu itu kemana? Pikiranmu tuh lagi melayang-layang kemana? Mungkin pikiran kita sedang melayang ke tempat lain. Seperti contoh, ya. Bapak Ibu mungkin sekarang dari rumah masing-masing, ya, sedang membuka video YouTube ini. Ya, secara fisik ada di rumah dan di hadapan Bapak Ibu adalah video khotbah. Tapi mungkin pikiran Bapak Ibu Saudara sedang melanglang buana kemana-mana. Habis ini mau makan apa ya? Aduh, bahan makanannya udah habis apa belum ya? Ini jangan-jangan harus beli lagi nih. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, kadang kita bisa ada secara fisik dalam peristiwa tertentu di tempat tertentu, tapi sebetulnya kita tidak menghadirkan diri kita seutuhnya. Padahal mungkin saja bahwa orang-orang yang kita jumpai sesungguhnya memerlukan perhatian atau pertolongan kita.
Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belajar dari Yesus, bahwa dimanapun Yesus berada, dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain, Yesus selalu menghadirkan dirinya seutuhnya. Dia selalu menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah, sehingga setiap orang yang dia jumpai, setiap peristiwa yang dia hadapi, tidak hanya sekedar menjadi sebuah kronologi peristiwa yang dialami Yesus. Jadi ketika Yesus berjumpa atau berkeliling dari satu kota ke kota lain, ya, tidak hanya sekedar menambah deretan kota-kota mana saja yang pernah aku kunjungi. Oh, aku pernah mengunjungi kota A, kota B, kota C, desa D, desa E, desa F. Bukan seperti itu. Tapi justru Yesus melihat waktu yang ada sebagai kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk mewujud nyatakan kasih-Nya kepada manusia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Yesus melihat waktu yang ada. Itu bukan sebagai kronos, ya. Dalam bahasa Yunani Bapak Ibu ada dua kata yang digunakan untuk menggambarkan waktu, kronos dan juga kairos. Kalau kronos kita hanya sekedar melihat waktu yang berjalan sebagai ya rentetan peristiwa yang terjadi seperti itu. Kita pernah ngapain aja, kita pernah melakukan apa, kita pernah menjumpai siapa. Tapi Yesus melihat waktu yang ada sebagai kairos. Kairos itu apa? Kesempatan. Waktu yang kita miliki tidak berjalan begitu saja, tapi waktu yang berjalan itu seharusnya kita maknai sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk mewujud nyatakan kasih Allah. Dan itulah yang Yesus lakukan. Yesus melihat Bapak Ibu Saudara bahwa pada saat itu dia dikelilingi oleh banyak orang yang sakit. Mereka yang sakit secara fisik, mereka yang sakit secara mental, bahkan mungkin secara spiritual mereka kehilangan pengharapan. Dan mereka semua butuh belas kasihan. Mereka semua butuh ditolong. Tapi masalahnya hanya sedikit orang yang punya kepekaan hati untuk menolong. Dan itulah kenapa di pasal 10 Yesus memanggil dan mengutus ke-12 muridnya. Mereka diminta untuk melakukan semua yang dilakukan Yesus, yaitu berkarya untuk mewujud nyatakan kerajaan Allah. Nah, menarik Bapak Ibu untuk memperhatikan bahwa sebelum para murid itu diutus, ada wejangan Yesus kepada mereka. Dan wejangan ini patut juga Bapak Ibu untuk kita perhatikan. Ada 3 bagian besar yang bisa kita pelajari, ya. Mari kita lihat yang pertama Bapak Ibu Saudara. Di pasal 10 ayat 5 sampai 6 Yesus mengatakan seperti ini. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, apa maksudnya ini Bapak Ibu Saudara? Apakah ini berarti bahwa Yesus pilih kasih di dalam pelayanannya? Oh, Yesus maunya kita melayani orang-orang Yahudi saja. Tentu tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi poin yang ingin disampaikan Yesus seperti ini. Para murid dipanggil untuk menyatakan karya pelayanan mereka, mengawali karya perutusan mereka, mulai dari orang-orang terdekat terlebih dulu. Mulailah dari inner circle-mu kalau bahasa kerennya sekarang. Dari orang-orang di sekitarmu dulu aja deh. Kamu coba perhatikan dulu yang sekitar. Gak usah yang jauh-jauh, gak usah sampai dulu ke orang Samaria, ke bangsa yang kamu tidak kenal. Mulai dari sekitarmu saja. Kenapa? Karena di sekitarmu saja itu loh banyak yang butuh pertolongan. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, barulah perluas wilayah cakupan pelayananmu. Seiring dengan semakin banyak orang yang mungkin juga bisa terlibat di dalam pelayanan itu. Nah, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu dikatakan di ayat 7,
pergilah dan beritakanlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, Yesus ingin berbicara tentang esensi dari karya perutusan yang diberikan. Saudara, berita tentang kerajaan Allah adalah berita yang dibawa Yesus sejak awal karya pelayanannya. Dan kehadiran Yesus sejatinya ingin menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah hadir di dunia ini. Sehingga para murid juga diharapkan untuk bisa berfokus mewartakan hadirnya kerajaan Allah. Para murid dipanggil untuk melawan segala kuasa yang membuat sesamanya menderita. Mereka dipanggil untuk menjadi sahabat buat mereka yang miskin dan terabaikan. Begitu juga halnya bagaimana mereka tidak berkompromi dengan kekuatan-kekuatan yang merusak alam ciptaan demi pemuasan hawa nafsu. Sehingga itulah di poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pada ayat yang ke-8, Yesus memberikan contoh konkret akan hadirnya kerajaan Allah yang selalu memberikan karya cinta kasih, pemulihan, dan pengharapan. Ayat 8 dikatakan demikian, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, dan usirlah setan-setan. Inilah karya konkret dari perutusan yang diberikan Yesus kepada para murid. Sehingga itulah kenapa Yesus memperlengkapi para murid dengan kuasa untuk melakukan hal-hal itu. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan-setan dan lain sebagainya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang perlu kita perhatikan adalah begini. Tidak berarti bahwa belas kasihan Tuhan itu harus ditunjukkan dengan cara yang sama, kapanpun dan dimanapun. Tidak semua orang itu harus mengalami tanda yang sama untuk menyatakan atau untuk merasa bahwa saya itu dikasihi oleh Allah. Saudara, ketika Yesus dan para murid, mereka memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Bukan berarti juga loh Bapak Ibu Saudara, pada saat itu Yesus membangkitkan semua orang mati. Yesus menyembuhkan semua orang sakit. Tidak demikian. Begitu juga halnya dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita bisa mengalami peristiwa yang tidak sama dengan apa yang digambarkan di Alkitab. Kita pasti punya pengalaman kehilangan orang-orang terkasih oleh karena sakit penyakit ataupun berbagai hal yang lain. Karena memang sekali lagi iman kita kepada Allah tidak berarti membebaskan kita dari kematian. Kisah Lazarus yang dibangkitkan misalnya, pada saat itu memang dia dibangkitkan. Tapi apakah selanjutnya dia tidak mati? Mati juga Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam iman kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal. Sehingga mari kita coba lihat lebih dalam akan pesan yang ingin disampaikan Yesus. Bahwa esensi dari karya kerajaan Allah itu adalah pemulihan, pengharapan, cinta kasih. Dan tidak selalu karya ini diberikan dengan cara yang sama. Kalau saya tidak disembuhkan dari penyakit saya, apakah itu berarti saya tidak punya pengharapan? Apakah itu berarti saya tidak dipulihkan? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Apakah pemulihan selalu berbicara tentang hal fisik saja? Tidak. Ada banyak orang yang mungkin sembuh penyakitnya, tapi tidak mengalami pemulihan secara spiritual. Dan inilah yang kadang-kadang mungkin terlupakan oleh kita. Sehingga sekali lagi poin yang ingin disampaikan oleh Yesus adalah bahwa hanya di dalam Kristuslah kita akan mengalami pemulihan dan juga pengharapan. Yesus tak pernah kekurangan kuasa untuk menolong.
Yesus tak pernah kekurangan kuasa untuk memberikan pemeliharaan dan pemulihan dari setiap pergumulan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Caranya tidak harus selalu sama satu dengan yang lain. Saudara, jangan batasi cara Kristus dalam berkarya. Cara Kristus berkarya dari satu orang kepada orang yang lain itu bisa berbeda. Tapi mari kita lihat esensinya, bahwa di dalam Kristus pasti ada pemulihan dan juga pengharapan. Dan karya inilah yang Yesus harapkan untuk dilakukan oleh para murid. Ketika para murid melihat sendiri bagaimana Yesus Sang Guru Agung melayani, tidak hanya sebatas melalui kata-kata yang diucapkan, tapi langsung dengan tindakan nyata, hadir, datang, berada bersama dengan mereka yang butuh pertolongan, dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh para murid dengan sukacita dan rela hati. Demikian juga halnya dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya kepada para murid di masa lampau, tetapi karya perutusan juga diberikan Kristus pada setiap kita. Mari bersama kita lihat sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin memang pada saat ini kita nggak bisa berjumpa secara fisik, karena masih harus melakukan physical distancing. Tapi kalau kita melakukan komunikasi secara personal, begitu juga kita lihat berita-berita di media massa, kita menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini menimbulkan satu ketakutan massal yang bisa menyebabkan kondisi fisiologis, psikologis, ekonomi, bahkan spiritual seseorang terganggu. Saudara, tidak hanya orang-orang yang dirumahkan saja yang sudah mulai merasa capek, stres, penat, gelisah, tapi mari juga bersama kita lihat mereka yang masih harus bekerja di luar rumah. Mereka pun juga tidak kalah capeknya. Mereka pun juga tidak kalah stresnya. Para tenaga medis misalnya yang harus menangani para pasien dengan jumlah yang begitu meledak, sangat mungkin mereka stres, sangat mungkin mereka depresi dan butuh kawan, butuh sahabat untuk mendengarkan mereka. Dan inilah yang dimaksudkan Yesus dengan pernyataan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Yesus mengajak kita untuk tidak menutup mata terhadap realita yang terjadi di sekitar kita. Bahwa ada banyak orang yang tidak dapat sekedar kita lewati dan abaikan begitu saja, tapi ada banyak orang yang butuh sahabat. Ada banyak orang yang butuh satu sosok untuk hadir, berada bersama, dan menyatakan belas kasih-Nya kepada saya. Sehingga disinilah Yesus mengundang dan memanggil kita untuk mengambil bagian di dalam perutusannya. Kuncinya adalah teruslah melatih kesadaran diri untuk memberikan perhatian secara penuh pada apa yang terjadi di sekitar kita. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara, seperti tadi di dalam bacaan Injil kita membaca, mulai saja dari lingkungan sekitar kita dulu. Mulai dari keluarga, mulai dari orang-orang yang kita kenal. Mintalah hikmat pada Tuhan untuk menyingkapkan apa yang perlu kita lakukan dalam situasi ini. Apa yang perlu saya lakukan pada setiap orang yang chat sama saya, yang telepon saya, pada diri setiap orang yang berjumpa dengan kita. Sehingga Tuhan bisa memakai setiap kita untuk menyatakan karya kasih dan juga pemulihan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, izinkanlah saya untuk mengakhiri khotbah ini dengan menceritakan satu kisah yang kiranya bisa menyentuh setiap kita. Satu kisah yang bisa mengajak kita untuk menyadari bahwa ternyata kalau kita menghayati diri kita sebagai utusan Tuhan, kita bisa membawa perubahan di dalam kehidupan seseorang. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak
yang bernama Teddy Stallard, ya. Kita panggil saja dia Teddy, ya. Si Teddy ini Bapak Ibu Saudara adalah seorang anak yang penampilannya tidak menarik. Dia gak pernah sisiran rambut kalau ke sekolah, pakaiannya selalu berantakan, seperti tidak disetrika, begitu ya. Di dalam hal belajar pun juga dia mengalami keterlambatan, sehingga banyak sekali nilainya yang jelek dan juga anjlok, begitu ya. Dan karena itu Teddy tidak disukai oleh teman-temannya, ya. Bahkan gurunya sendiri yang bernama Nona Thompson itu tidak menyukai kehadiran Teddy. Padahal si Nona Thompson, sang guru ini tahu betul pada apa yang terjadi dengan Teddy. Ibu dari Teddy ini sudah meninggal dan papa atau ayahnya tidak mempedulikan dia. Sehingga itulah kenapa penampilannya selalu acak-acakan, seperti tidak terurus, ya. Dan Teddy lambat di dalam belajar karena tidak ada yang membantu dia untuk belajar. Sang ibu sudah tidak ada, meninggal, ayahnya tidak mempedulikan dia. Nah, satu ketika Bapak Ibu pada hari Natal, Teddy memberikan hadiah kepada Nona Thompson, ya. Hadiahnya apa? Satu gelang yang sederhana dan juga sebuah parfum yang harganya murah, ya. Itu diberikan kepada Nona Thompson sebagai hadiah Natal. Nah, ketika Nona Thompson menerima hadiah ini, dia langsung memakai gelang dan juga parfum itu. Lalu dia memperlihatkan hadiah Teddy ini kepada anak-anak murid yang lain sambil dia mengatakan seperti ini. Anak-anak, lihat deh, ibu dapat hadiah yang sangat indah dan harum. Ada parfum, ada juga gelang. Padahal sebetulnya Bapak Ibu Saudara, ketika Nona Thompson memperlihatkan barang tersebut kepada anak-anak murid yang lain, sebetulnya dia ini sedang mengejek pemberian si Teddy. Karena pemberian ini harganya murah sekali. Dan mungkin wangi parfumnya juga cuma tahan beberapa lama begitu. Hadiah ini buat Nona Thompson tidak berharga sedikit pun. Nah, tapi Nona Thompson tidak menduga Bapak Ibu ketika seusai sekolah, Teddy menghampiri Nona Thompson dan mengatakan demikian. Nona Thompson, engkau seharum ibuku. Dan gelangnya juga indah sekali di tanganmu. Aku senang engkau menyukai pemberianku. Lalu si Teddy ini pamit pada Nona Thompson dengan wajah yang sangat bersuka cita sekali. Karena yang ada di dalam pikiran dia adalah Nona Thompson menerima pemberian itu dengan sukacita, menghargai pemberiannya. Padahal sebetulnya tidak. Nah, ketika Nona Thompson menyadari hal ini, ya, apa yang terjadi? Dia langsung berlutut, dia menangis sejadi-jadinya dan memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah aku. Karena selama ini aku tidak menghargai keberadaan seorang Teddy. Dan seketika itu juga Bapak Ibu Saudara, sikap Nona Thompson berubah terhadap si Teddy ini. Dia berupaya untuk mengasihi dan juga membantu Teddy. Dan saudara tahu, Teddy mulai mengalami perubahan yang drastis. Dia maju sekali di dalam pelajarannya. Dari yang dulunya hampir tidak naik kelas, lalu bisa menjadi juara 1 di kelas. Nah, hingga satu waktu saudara, karena kisah ini bercerita ketika si Teddy ini masih SD begitu ya. Nah, satu kali ketika si Teddy ini sudah beranjak SMA menuju kuliah, Teddy mengirimkan surat kepada Nona Thompson yang isinya demikian. Teruntuk Nona Thompson, aku sudah lulus SMA dan aku meraih juara pertama di kelasku. Aku ingin agar engkau menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Menempuh bangku kuliah tidaklah mudah, tapi aku pasti akan menyukainya. Doakanlah aku. Dengan kasih, Teddy Stallard. Itu surat pertama. Nah, 4 tahun setelah surat pertama itu datang, Nona Thompson kembali mendapatkan surat lagi dari Teddy. Isinya demikian. Teruntuk Nona Thompson, aku adalah Dokter Teddy Stallard. Ya, jadi dia sekarang Teddy ini sudah menjadi dokter.
Selanjutnya, bulan depan aku akan menikah. Aku ingin agar engkau datang dan duduk di tempat ibuku. Seharusnya almarhum ibuku yang duduk di sana menemani aku. Tapi karena dia sudah meninggal dan ayah sudah meninggal, sehingga engkau adalah satu-satunya keluargaku. Aku mohon engkau menerima permohonanku ini. Dengan kasih, Teddy Stallard. Dan benar, Bapak Ibu Saudara, Nona Thompson menghadiri pernikahan dari Teddy Stallard. Dia duduk di tempat yang seharusnya diduduki oleh almarhum ibu kandung Teddy. Dan menurut saya, Nona Thompson sangat layak untuk menempati kursi itu. Kenapa? Karena dia telah memberikan kepada Teddy sesuatu yang sangat berharga dan tidak terlupakan. Apa itu? Cinta kasih dan perhatian yang mungkin selama ini tidak Teddy dapatkan dari ayah kandungnya. Saudara, bukankah Nona Thompson telah menjadi utusan Tuhan bagi seorang Teddy Stallard? Seorang anak kecil yang dulunya berpenampilan tidak menarik, yang hampir tidak naik kelas karena lambat di dalam belajar, tapi pada saat itu dia telah mengabdikan hidupnya menjadi seorang dokter. Nah, kisah ini mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa di dalam Tuhan kita bukan hanya sekedar seorang guru, kita bukan hanya sekedar seorang dokter, pengusaha, ibu rumah tangga, atau apapun profesi dan pekerjaan Bapak Ibu, tapi setiap kita adalah utusan Tuhan. Dan karena itu ingatlah bahwa sebagai pengikut Kristus tidak selayaknya kita memandang hidup ini sebagai waktu yang berjalan dengan berbagai macam deretan peristiwa. Tapi hidup ini adalah anugerah. Sehingga waktu yang berjalan justru bisa menjadi satu kesempatan bagi kita untuk bertindak di dalam kasih dan melakukan sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi juga bagi sesama kita. Karena itu saudara, mintalah hikmat kepada Tuhan agar kita dapat peka terhadap lingkungan sekitar kita. Sehingga dengan demikian setiap momen yang kita lalui dapat menjadi satu kesempatan untuk menyatakan karya Allah. Secara khusus bagi orang-orang yang kita jumpai. Saudara, selamat menjadi utusan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu tiada pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh, kerinduanku
berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kini tiada lagi keraguan, berganti dengan kepastian. Sungguh Kau jawaban hidupku, Kaulah harapanku, hanya diri-Mu satu di dalam hatiku. Ku sadari kasih-Mu tiada pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh, kerinduanku selalu berada di dekat-Mu. Berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu tiada pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh, kerinduanku Selalu selalu di dekat-Mu. Berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Bapak Ibu Saudara, mari bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita menaikkan pokok-pokok syafaat kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami adalah utusan-utusan-Mu di dunia ini. Dan sebagai utusan-utusan Tuhan, yang paling penting adalah bukan siapa kami, tapi berita apa yang kami bawa buat orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah hidup kami dapat terus membawa karya kasih, pemulihan, pengharapan. Kami dapat menjadi sahabat buat mereka yang tertindas, terabaikan. Kami dapat berjalan bersama dengan mereka yang mungkin tak berdaya dan tertatih-tatih.
sebagaimana Tuhan juga terus berjalan dan menyertai kehidupan kami. Tuhan, pakailah kami. Pakailah kami yang penuh dengan keterbatasan dan bimbinglah kami dengan hikmat-Mu. Sebab kami tahu bahwa di tangan-Mu kami yang adalah nothing, bukan apa-apa, tapi kami dapat menjadi something. Kami dapat menjadi sesuatu yang berharga ketika kami hidup di dalam bimbingan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk situasi yang terjadi pada saat ini. Pandemi COVID-19 yang masih merebak di Indonesia, begitu juga di kota Surabaya. Tuhan, berkatilah para dokter, perawat medis, mereka yang berada di garda terdepan untuk berjuang menyatakan karya pemulihan secara fisik bagi sahabat-sahabat kami yang menderita atau positif mengalami COVID-19. Dan kami mohon Engkau juga memberikan semangat. Berikanlah sukacita bagi mereka di dalam merawat, memulihkan, sehingga mereka pun dapat Engkau pakai sebagai utusan-utusan-Mu. Kami juga berdoa bagi para pasien yang masih terus berjuang di dalam masa pemulihan. Biarlah mereka boleh terus mengingat bahwa hati yang gembira adalah obat, dan bahwa di dalam Tuhan saja ada pemulihan dan pengharapan yang sejati. Tuhan, kami juga berdoa untuk karya gereja-Mu di tempat ini. Biarlah kami senantiasa mengingat bahwa kami hadir di dunia ini untuk menyatakan cinta kasih-Mu bagi dunia. Ajarlah kami untuk lebih lagi melihat pada apa yang terjadi di sekitar kami. Tidak hanya sibuk dan bergumul dengan apa yang menjadi bagian di dalam pelayanan secara internal, tapi kami dapat menjadi sebuah persekutuan yang misional. Kami dapat berdampak bagi lingkungan sekitar kami. Sebab itulah panggilan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah, mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran kabinet kementerian, hingga sampai lingkup yang terkecil, RT dan RW. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan, kesehatan dan kekuatan bagi mereka untuk bekerja bersama-sama juga dengan para perawat medis, dengan Polri, TNI, segala jajaran aparatur pemerintahan, perangkat pemerintahan, biar mereka semua dapat bekerja untuk bersama-sama mengusahakan kesejahteraan, perdamaian, keadilan di negeri-Mu tercinta di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, inilah segala seru dan permohonan kami. Kiranya belas kasih-Mu melingkupi setiap kami dan penyertaan-Mu yang menuntun perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107, 21, 22.
Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian atau scan QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan dibawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami masih boleh memberikan persembahan ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap waktu yang sudah Engkau berikan buat kami. Biar setiap waktu yang sudah Engkau berikan Tuhan boleh kami pakai untuk jadi persembahan, memberikan hidup kami Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami, orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Biar kami menjadi utusan-utusan-Mu untuk membawa kasih-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami Bapa. Terima kasih ya Bapaknya, di dalam nama Yesus kami berikan persembahan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kuutus Kau mengiring langkahku. Karena Bapa mengutusku, kuutus Kau. Jemaat Tuhan, pandanglah dunia dan lihatlah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kami siap menjadi para penuai. Pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah.
Syukur kepada Allah. Wartakanlah kasih Allah bagi sesama. Rengkuhlah semua orang, balutlah yang terluka, hiburlah yang sedih, dan nyatakanlah bela rasa serta kebenaran Allah di dalam hidupmu. Kami akan melakukannya dengan sukacita. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kuasa Allah tidak membuat kita diam terpaku, melainkan melihat dunia sebagai tempat berbagi kasih. Kiranya kuasa Allah memberi kita keberanian untuk menjadi pewarta cinta kasih-Nya. Dan kiranya hidup kita dipenuhi dengan sukacita hari ini, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, baktian selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.